Fakta-fakta tersembunyi di balik penangkapan Pangeran Diponegoro. Perlawanan Diponegoro yang hebat berhasil dipatahkan Belanda dengan taktik benteng stelsel dan strategi memanfaatkan karakter budaya Jawa. Perlawanan Diponegoro yang hebat berhasil dipatahkan Belanda dengan taktik benteng stelsel dan strategi memanfaatkan karakter budaya Jawa. Liputan6.com, Jakarta. Pangeran Diponegoro adalah salah satu musuh Belanda yang paling sulit ditaklukkan. Perlawanannya selama 5 tahun, 1825-1830, begitu merepotkan dan bahkan membuat keuangan pemerintah kolonial kolaps. De Steurs mencatat di pihak Belanda jatuh korban berupa 12.749 serdadu yang meninggal di rumah sakit serta 15.000 orang yang tewas dan hilang dalam pertempuran. Sekitar 8.000 diantaranya adalah tentara yang langsung didatangkan dari Belanda. Perang ini juga berbiaya besar. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan uang F5.000.000, 5 juta gulden, setiap tahun. Biaya paling besar adalah untuk bahan makanan dan upah pegawai. Karena begitu besarnya pengeluaran, Komisaris Jenderal de Bus de Gisignies menekan Jenderal de Kock agar melakukan penghematan dan segera menyelesaikan perang. Sebab, pada saat itu pemerintah Hindia Belanda sudah defisit F18 juta gulden. Menanggapi tekanan Dubus, de Kock seperti dicatat ES de Klerk menjawab, bahwa kami berperang ini tidak hanya melawan pemberontak, akan tetapi melawan seluruh rakyat yang jumlahnya 2 juta. Pemberontakan Diponegoro yang oleh sejarawan Belanda disebut Java Oorlog, Perang Jawa, adalah perang yang melelahkan kedua belah pihak. Perlawanan orang Jawa kemudian diakui sangat mengagum. Pangeran Diponegoro datang dalam perundingan di Magelang. Orang Jawa itu kalau berjanji tidak pernah ingkar, pantang menjilat ludah sendiri. Apalagi dia seorang pangeran, bangsawan, ucap Saleh pada Rabu, 18 Mei 2016. Maka tatkala Jenderal de Kock mendapat laporan bahwa Diponegoro dan sisa-sisa pasukan berada di hutan Jatiremo Jatinegoro, ia membuat keputusan yang tak pernah diduga oleh bawahannya. Jenderal de Kock memerintahkan Kolonel Clarence untuk membujuk Diponegoro agar mau diajak berunding. Jenderal de Kock mampu mengeksploitasi nilai-nilai budaya sebagai sistem senjata. Nilai-nilai budaya yang dianggap luhur oleh orang Jawa dieksploitasi sebagai kelemahan dan dipakai untuk memukul mereka kembali. Ungkapan, sabda Pandito Ratu, dan jawaban, iya, dari Diponegoro sudah cukup bagi de Kock. Dengan jaminan Clarence bahwa ia akan selamat, Diponegoro berangkat tanpa pretensi apapun ke Magelang. Pertemuan santai dan menyenangkan dari Clarence rupanya menipu sang pangeran. Maka pada 28 Maret 1830, setelah bulan puasa berakhir, Diponegoro datang ke kediaman residen yang menjadi tempat perundingan. Sang pangeran tak curiga meski pengamanan tampak lebih banyak dari biasanya. Sang pangeran berpikir, karena perundingan dilakukan setelah bulan puasa berakhir, maka ia mengedepankan sopan santunnya dan berniat melakukan silaturahim. Meski terkejut dengan akhir perundingan, Gondokusumo, panglima muda sekaligus pengiring Pangeran Diponegoro di Magelang, mengatakan Diponegoro selalu tahu pada akhirnya ia akan ditangkap. Sang pangeran akan malu bila ia mundur dari tuntutannya. Namun dengan cara ini martabatnya di mata rakyat akan tetap terjaga, tidak berkurang, demikian kesaksiannya seperti dicatat De Steurs.